Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga di pagi hari yang menjelang siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada kalanya kita membaca basmalah, doa sebelum belajar ya. Ayo kita bersama-sama yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah. Sekarang di hari ini siapa ini yang gak masuk sekolah? Alhamdulillah di hari ini kita semua ada 25 siswa yang masuk ke dalam sekolah. Nah, ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan ya, agar kita terhindar dari segala penyakit. Nah, untuk itu kita hari ini tentunya sudah mengetahui ya semuanya kita hari ini mau belajar mengenai apa. Nah, kita hari ini mau belajar mengenai indahnya kebersamaan. Nah, dalam buku ini juga telah kita pelajari telah minggu-minggu lalu kan. Nah, tentunya anak-anak ibu harap sebelum kita melakukan pembelajaran di rumah sudah belajar ya. Dalam tema ini kita akan melewati beberapa fase. Nah, di sini kita akan kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Nah, tentunya kalian semangat ya untuk belajar hari ini. Udah mengetahui kan materi yang sebelumnya itu apa? Ayo. Nah, materi sebelumnya yaitu sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, tentu masih ingat ya, pada minggu lalu kita belajar mengenai ini. Dalam materi minggu lalu, ibu ingin bertanya sedikit mengenai sifat-sifat bunyi tersebut, yaitu pertanyaannya bagaimana bunyi dapat sampai ke telinga kita. Ayo, siapa yang bisa? Belum. Kalau masih ada beberapa yang ingat, di sini ibu akan mengulas sedikit mengenai bunyi. Nah, bunyi atau suara itu ditangkap oleh daun telinga. Tahu kan semuanya daun telinga, lalu daun telinga itu, dari daun telinga bunyi masuk ke liang telinga dan mengenai gendang telinga. Nah, bunyi ini menyebabkan gendang telinga bergetar. Jadi getaran itu diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Getaran bunyi bergerak ke osikula, lalu dia ke rumah siput. Nah, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput bergetar. Nah, getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Nah, setelah kita mengulas pertemuan pada sebelumnya, hari ini ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Di sini kan ada 25 siswa. Nah, itu terdiri dari 3 kelompok. Nanti ibu bagi ke dalam 3 kelompok, lalu di dalam kelompok tersebut ibu akan membagi tugas. Nah, tugas di sini yaitu mengenai percobaan. Percobaan di sini mengenai jenis bunyi. Jadi nanti jenis percobaan yang berbeda ya pada sifat bunyi yang merambat. Nah, sesuai dengan materi kita, jadi nanti 3 kelompok itu membahas percobaan berbeda-beda dari setiap kelompoknya ya. Nah, selanjutnya yaitu setelah terbagi ke dalam 3 kelompok, nanti kalian langsung saja hasil diskusi kalian membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu terdiri dari sifat bunyi rambat. Nah, lalu selanjutnya yaitu setelah kita membuat pertanyaan, lalu nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan kelas membagikan hasil diskusi kalian, pertanyaan apa yang telah kalian buat. Jadi nanti sistemnya, kalau bagi kelompok yang tahu bisa menjawab pertanyaan tersebut, jika tidak tahu ya kita lempar seterusnya. Jadi nanti ada sistem timbal balik antara kelompok satu dengan kelompok lain. Selanjutnya setelah kita melakukan tanya jawab tadi, kita akan langsung masuk ke poin inti, yaitu setiap kelompok akan melakukan 3 jenis percobaan yang berbeda. Nah, nanti setelah itu kita tampilkan ke depan kelas hasil percobaannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi tabel. Nah, di buku itu di halaman 20 di situ ada mengisi tabel mengenai percobaan yang telah kita lakukan tadi. Nah, itulah adalah beberapa langkah kegiatan kita hari ini. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai percobaan yang kita akan lakukan hari ini. Jadi di sini ibu akan melanjutkan langkah kerja pada percobaan 1. Nah, percobaan ini kita mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Nah, jadi nanti kelompok 1 kalian percobaan mengenai uji sifat bunyi merambat melalui udara. Nah, langkah kerjanya yaitu kita siapkan alat terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya udah ibu kasih tahu kan
Kalau kita pada kelompok 1, ibu suruh membawa selang plastik. Nah, selang plastik ini panjangnya 2 meter atau lebih. Nah, jadi langkah pertama yaitu pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung talinya. Yang kedua yaitu dekatkan ujung selang ke telinga. Nah, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang, lalu dengarkan. Nah, begitu juga dengan kelompok 2 dan 3, kalian bisa baca di buku dan siapkan bahan-bahannya yang telah ibu informasikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalian melakukan percobaan secara mandiri dan ibu akan memantau dari jauh. Dan tentunya kalian yang tidak mengerti atau tidak paham mengenai percobaan ini bisa kalian tanyakan kepada ibu ya. Nah, langsung saja kita mulai percobaan pada hari ini. Kita melakukan percobaan tadi, kita bisa langsung ke halaman selanjutnya yaitu tanya jawab mengenai percobaan kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan materi pada hari ini sedikit. Mohon pada anak-anak untuk menyimak. Jadi di sini ibu akan memaparkan mengenai materi yaitu mengenai sumber bunyi rambat, sifat-sifat bunyi rambat. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, di sini terdapat syarat-syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Jadi ada sumber bunyinya. Yang kedua yaitu ada medium atau zat antara perambat bunyi. Yang selanjutnya yaitu ada penerima bunyi yang berada di dekat sumber bunyi. Nah, suara kita nih dapat terdengar oleh teman dari kaleng yang dihubungkan dengan benang karena gelombang bunyi dari pita. Suara itu diteruskan oleh benang. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat menjalar melalui zat padat. Nah, selanjutnya bunyi dapat merambat dari sumber bunyi ke tempat lain melalui media. Nah, media tersebut adalah benda cair, gas, dan padat. Contoh bunyi merambat pada benda gas yaitu adalah jika hujan turun biasanya disertai petir dan kemudian terdengar suara guntur. Jadi suara guntur ini terdengar karena adanya udara. Suara guntur merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Nah, selanjutnya itu bunyi merambat melalui benda cair. Jika kamu memukul kaleng di dalam air, maka kamu akan mendengar bunyi kaleng tersebut karena bunyi kaleng tersebut merambat melalui air. Nah, yang selanjutnya bunyi merambat melalui benda padat. Tempelkan telingamu pada tiang atau tembok, lalu minta temanmu untuk mengetuk tiang atau tembok tersebut. Kamu akan mendengarkan bunyi. Nah, itulah tadi penjelasan dari ibu. Nah, untuk anak-anak yang belum mengerti atau belum paham, ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Nah, jika sudah paham, itulah materi pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua dapat memahami dan jangan lupa belajar di rumah ya mengenai materi hari ini, percobaan hari ini. Jadi nanti kalian bisa mengetahui bunyi ini merambat melalui apa ya. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri ya melalui benda-benda di sekitar kita atau hewan di sekitar kita. Seperti kucing itu bunyinya melalui apa ya, seperti itu. Nah, itulah tadi pemaparan dari hari ini. Cukup sekian. Apabila ada salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.